Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wabil Islami dina wabil Muhammadin nabiyya wa rasulah rabbil zidni ilma warzuqni fahma wa amalan sholihah. Amin. Marilah kita membaca surat Al-Fatihah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Shadaqallahu. Oke, sekretaris kelas mana, Nak? Mana hari ini hadir semua? Oke, terima kasih. Apa kabarnya? Alhamdulillah, luar biasa. Masya Allah. SMP Negeri 3? Disiplin luar biasa. Ya, baiklah. Ya, minggu yang lalu kita belajar tentang materi zakat. Ya. Nah, hari ini kita belajar tentang ibadah haji dan umroh, ya. Seperti apakah ibadah haji dan umroh, lalu apakah yang menjadi rukun wajib dan sunnah haji dan umroh, serta apa yang membedakan haji dan umroh, insya Allah akan kita bahas pada hari ini, ya. Kemudian Bapak mau tanya dulu, ada nggak sudah yang pernah naik haji ini? Umroh? Waktu kecil TK dulu pernah manasik haji? Mana yang sudah pernah manasik haji atau umroh waktu TK? Ada? Masya Allah. Yang di TK-nya TK Islam kemungkinan sudah pernah manasik haji dan umroh. Ya. Kemudian Bapak mau nanya lagi. Siapa yang mau ke Mekah? Masya Allah. La haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Di mana itu Mekah? Mekah itu mana? Mekah itu di mana? Ada yang tahu? Ya, Mekah itu di mana? Mekah itu adalah tempat Rasulullah dilahirkan. Iya kan? Ada lagi yang tahu kira-kira? Mekah itu di mana? Tempat umat Islam melaksanakan ibadah haji dan umroh. Oke, baiklah, hari ini kita belajar tentang ibadah haji dan umroh. Namun sebelumnya Bapak bagi dulu ya ke masing-masing kelompok, sebagaimana sebelum-sebelumnya sudah ada kelompok kita masing-masing. Kelompok 1 Bapak bagi kepada 6 kelompok. Kelompok 1 nih, kelompok 2 mana? Oke, kelompok 2. Kelompok 3 coba kasihkan Bang Yusuf. Kelompok 4. Kelompok 5. Oke, kelompok 5 kasihkan Kak sama sana Kak. Dan kelompok 6. Oke. Bapak kasih waktu 5 menit ya untuk melihat, memperhatikan dan menatap gambar yang Bapak kasihkan. Silakan kau buka bukumu dan kira-kira informasi apa atau pelajaran apa yang kau dapatkan dari gambar tersebut. Bapak kasih waktu 5 menit. Semua kelompok saling bahu-membahu dan bantu-membantu. Ya, Bang. Abang kerja, Bang. Iya, bantu Bang, bantu Bang. Semua kelompok bekerja dan mencari informasi tentang gambar. Ya. Dan tuliskan di bawahnya, di bawah gambar. Tulis di bawah gambar, kira-kira apa yang kau ketahui dan pelajari serta pahami
tentang gambar yang Bapak kasih. Tulis di bawahnya. Harus ada satu jadi not tulisnya. Seperti biasa ada not tulisnya, ada yang mempresentasikan dan lain sebagainya. Oke, Bapak kasih waktu 5 menit ya. Siap. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Labbaik. Kelompok 5 udah? Siap belum? Baik Allahumma labbaik. Baik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Oke, sekarang kita bahas kelompok 1. Ya, ada pakaian ihram. Ya, kira-kira apa yang kau pahami tentang gambar itu? Coba sampaikan. Setelah melihat gambar ini, maka kelompok kami menyimpulkan. Nah, Rukun haji yang pertama niat, dan rukun umroh yang pertama. Niat haji dan umroh, larangan apa saat menggunakan kain umroh bagi laki-laki dan perempuan. Kapan dan di mana tempat mengambil umroh untuk haji dan umroh. Masya Allah, tepuk tangan dulu. Siapa yang mau menanggapi dari kelompok 1? Ada? Apa itu? Sebutkan niat haji dan umroh. Sebutkan niat haji dan umroh. Gimana Kak? Dapat? Coba sebutkan. Niat haji, nawaitul hajja wa ahramtu bihi lillahi ta'ala. Nawaitul hajja wa ahramtu bihi lillahi ta'ala. Niat umroh? Nawaitul umrata wa ahramtu bihi lillahi ta'ala. Wa ahramtu biha. Ya, nawaitul umrata wa ahramtu biha lillahi ta'ala. Nanti dilihat masing-masing ya, Nak. Ada lagi yang mau nanggapi dari yang lain? Coba apa? Apa larangan bagi perempuan saat menggunakan Masya Allah, luar biasa pertanyaannya. Apa larangan bagi perempuan khusus ketika melaksanakan berpakaian ihram? larangan khusus perempuan saat menggunakan ihram adalah dilarang menutup wajah dengan sadar atau nikah serta memakai sarung tangan. Dilarang menggunakan sarung tangan karena ini harus dinampakkan ya. Yang kedua, dilarang menutup wajah dengan cadar. Kalau kacamata itu boleh, nggak termasuk menutup wajah, atau masker ya. Ya, alhamdulillah Bapak sudah ke sana ya kan, maka insya Allah Bapak udah lebih paham. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 1. Kelompok 2 adalah apa nih? Wukuf di Arafah. Yuk, mana kelompok 2? Yuk, apa yang kau pahami dan ketahui tentang gambar itu? Setelah melihat gambar ini, kelompok kami menyimpulkan satu, wukuf di Arafah termasuk rukun haji kedua, sedangkan umroh tidak ada wukuf. Dua, waktu dimulai wukuf di Arafah. Tiga, murur atau lewat tanpa wukuf bagi jamaah lansia. Empat, tata cara wukuf. Lima, makna wukuf. Masya Allah, ada namanya murur ya. Murur itu tidak dia wukuf di Arafah, itu khusus lansia. Nanti dia di atas bus saja dia. Untuk tahun ini pemerintah menetapkan ada istilah murur. Dia yang lansia itu tidak dia nanti tidak dia wukuf di Arafah, tapi di atas bus hanya sekedar murur. Murur itu berasal dari kata marro ya murur, lewat saja ya. Dari kelompok 2 tentang ibadah wukuf di Arafah. Ya, ada yang mau menanggapi atau bertanya? Coba, dari kelompok 1. Tanggal berapa kita wukuf? Wukuf tanggal berapa tuh? Pada tanggal 9 Zulhijjah. Wukuf tanggal 9 Zulhijjah, 1 hari sebelum hari raya haji. Ada lagi? Pak. Wukuf dimulai pada jam berapa? Wukuf itu mulai jam berapa? Dimulai pada hari ke-9 Zulhijjah setelah matahari tergelincir waktu zuhur dan berakhir pada saat fajar terbit di hari ke-10 Zulhijjah, hari Idul Adha. Oke, jadi dia setelah sholat zuhur kita sholat jamak dulu di situ, jamak qashar takdim namanya ya, zuhur asyar, baru kita mulai berwukuf, berzikir dan meminta ampun serta bertasbih kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oke, cukup kelompok 2. Tepuk tangan untuk kelompok 2.
Sekarang kita kelompok 3. Ada melontar jumrah atau melempar jumrah. Melontar jumrah. Yuk. Coba melontar jumrah. Mana kelompok 3? Oke, kelompok 3. Apa kira-kira yang kau pahami dari gambar yang Bapak kasih? Dalam melihat gambar ini, kami menyimpulkan satu, melontar jumrah adalah wajib haji bukan rukun haji. Dua, perbedaan rukun haji dengan wajib haji. Tiga, melontar jumrah adalah wajib haji Indonesia dan hari tasrik, yaitu 11, 12, 13, Indonesia. Empat, melontar jumrah ada 3, ulang, usul, dan akobah. Ula, wusto, dan akobah. Mana spidol kemarin? Ula, wusto, dan akobah. Ada spidol? Ya, ula, wusto, dan akobah. Jadi jumratul ula, jumratul wusto, jumratul akobah. Ada yang mau menanggapi dari kelompok 3? Saya, Pak. Nah, coba apa pertanyaannya? Apa bacaan melontar jumrah? Apa bacaan melontar jumrah? Ya. Bismillahi Allahu Akbar. Bismillahi Allahu Akbar. Bismillahi Allahu Akbar. Oke, itu bacaannya. Ringkas ya. Bismillahi Allahu Akbar. Ada lagi yang menanggapi? Apa itu, Sob? Kau Kita praktekkan cara melempar jumrah. gawat. Kau praktekkan dulu gimana melontar jumrah itu. Walau yang TK dia pernah dulu manasik haji, udah bisa dibayang-bayangkan kan? Oke, coba. Gimana caranya? Perhatikan. Perhatikan ya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Jadi wula berapa kali? 7 kali. Wusta? 7 kali akobah 7 kali. Masya Allah. Tepuk tangan dulu. Melontar jumrah itu sama dengan melempar setan. Syukur dia lempar ke sana. Kau sempat lempar ke kau tadi? What kau, ya kan? Mulia. Oke. Kelompok 4. Kelompok kan berapa? Setelah melihat gambar ini, kami mendiskusikan tawaf adalah rukun. Satu, tawaf adalah rukun haji ketiga dan rukun umroh kedua. Dua, tawaf adalah mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali yang diawali dari Hajar Aswad. Tiga, larangan ketika tawaf. Empat, bacaan tawaf. Lima, praktik tawaf. Oke, tawaf ya mengelilingi Ka'bah dari kelompok 4. Ada yang mau ditanyakan? Oke, dari kelompok 3. Apa pertanyaan, Nak? Sebutkan bacaan tawaf. Coba. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahi aliyil azim. Ya, jadi kita berkeliling itu baca itu ya, Nak. Subhanallah, dia dari sisi kiri dia. Ya, dari sisi kiri ini Hajar Aswad. Bismillahi Allahu akbar. Cukup. Habis itu kita berkeliling. Ya, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Sebanyak 7 kali putaran. Oke. Ada lagi yang bertanya? Cukup? Oke, tepuk tangan dulu untuk kelompok 4. Kelompok 5. Mana kelompok 5? Ya, lanjut, Nak. Kelompok 5. Setelah kami kumpulkan dan diskusikan, ada 4 poin pernyataan, yaitu yang pertama, penjelasan ibadah syai. Ibadah syai adalah rukun haji yang keempat dan rukun umroh yang ketiga, serta lari-lari kecil antara Bukit Syafa dan Bukit Marwah sebanyak 7 kali. Yang kedua, larangan ibadah syai. Yang ketiga, bacaan ibadah syai. Dan yang keempat, niat ibadah syai. Oke ya, itu dia. Sa'i, lari-lari kecil, sofa marwah. Ini sofa nih. Ini marwah. Jadi dari sini kemari lari. Sofa marwah. Ini kemari 1 putaran, ya kan? Kemari 1 putaran, 2, 3, 4, 5, 6 dan berakhir di marwah. Jadi gitu dia mutarnya. Bukan sofa marwah PP 1 kali, enggak. Sofa marwah itu 1 kali, marwah sofa 2 kali sudah. Jadi dia 7 kali. Diawali sofa, terakhir di marwah dia, di Bukit Marwah ya. Oke, ada yang menanggapi dari kelompok 5? Nah, coba apa itu, Nak? Apa yang dibaca saat melaksanakan syai? Masya Allah, saat sa'i itu lari-lari kecil apa yang dibaca? Inna safa wal marwata min syairillah. Ya, boleh. Ya, boleh juga kita membaca takbir. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Sepanjang perjalanan syai. Sofa dan marwah. Oke. Ada lagi yang menanggapi? Cukup? Ya, kasih tepuk tangan dulu untuk kelompok 5. Nah, sekarang terakhir kelompok 6. Kelompok 6. Coba. Setelah melihat gambar
hari ini kelompok kami menyimpulkan diskusi kami. 1. Tahallul adalah rukun haji yang kelima dan rukun umrah yang keempat. 2. Setelah selesai sa'i, kita bertahallul baik pada saat haji dan umrah. 3. Tahallul adalah menggunting rambut sekurang-kurangnya 3 helai. 4. Cara praktek tahallul. Masya Allah, tahallul. Pak, apa nih, siapa nih? Presiden keberapa nih? Siapa? Kenal? Ada yang kenal? Pak Joko Widodo memotong rambut anaknya Gibran ya, yang sekarang jadi wakil presiden. Oke, dari pernyataan dan kesimpulan dari pemahaman kelompok 6 tentang tahallul, ada yang kira-kira mau didiskusikan atau ditanyakan? Nah, coba kau berek. Boleh tidak bertahallul dicukur seluruh rambutnya bagi yang laki-laki. Oh, Insya Allah. Gimana itu? Kalau laki-laki dibotak? Boleh? Boleh. Itulah tahallul yang terbaik, dicukur seluruh rambutnya bagi laki-laki. Masya Allah. Jadi laki-laki itu dicukur seluruhnya terbaik. Semakin banyak dicukur, semakin banyak pahalanya. Jadi kalau oke, tepuk tangan dulu untuk kelompok 1, 2, dan 3. Baiklah anak-anak Bapak yang ibadah haji dan umroh. Mungkin kamu kemarin sudah sudah pernah melaksanakannya ketika ketika kemarin kita masih di TK ya, masih di TK. Jadi dasarnya orang melaksanakan ibadah haji itu adalah ini. Firman Allah Subhanahu wa taala surah Al-Imran 197. Walillahi 'alan nasi hijjul bait man istata'a ilaihi sabila. Jadi ada perintah haji bagi orang yang memiliki kemampuan. Ya. Mana anak-anak Bapak, mudah-mudahan jadi calon haji semua nanti. Amin. Amin. Ya Rabbal. Amin. Ya, syarat haji dan beragama Islam baligh, sudah dewasa. Sudah dewasa ya, baru boleh ke Mekah. Kalau sekarang dia dewasa itu sebenarnya laki-laki mimpi basah, ya kan? Perempuan haid atau datang bulan. Tapi untuk pemerintah Indonesia, minimal umur bisa melaksanakan haji itu di usia 17 tahun. Sebelum 17 tahun tidak boleh berangkat. Ya, sebelum 17 tahun tidak boleh berangkat. Dia sudah punya KTP ya. Kemudian berakal sehat, tidak gila, mampu, jasmani dan rohani. Mampu itu ada namanya surat istitoah dari Dinas Kesehatan. Untuk jamaah haji, kalau dia tidak memiliki istitoah, dia tidak bisa melunasi haji. Tidak bisa melunasi haji. Ya, harus dikeluarkan direkomendasi oleh Dinas Kesehatan bahwa dia memang betul-betul sehat dan layak untuk diberangkatkan. Walaupun Kementerian Agama mengeluarkan instruksi tentang layak ramah lansia namanya. Lansia itu diutamakan, tapi tetap harus memiliki surat istitoah, kemampuan kesehatan secara mental. Coba itu rukun haji. Yang kamu bahas itu tadi termasuk rukun haji ya. Ada ihram. Ya, berniat haji memakai pakaian ihram. Tadi kelompok 1 kan. Biasanya kita keluar dari hotel, ya kita menggunakan pakaian ihram dan disitulah kita berniat. Nawaitul hajja wa ahramtu bihi lillahi ta'ala ya. Kemudian kalau dia untuk kita melaksanakan ibadah umrah, ya kan, berniat sejak kita mengambil mikot yang kamu bilang tadi, mengambil mikot. Di mana kita mengambil mikot? Bisa di Bir Ali dan lain sebagainya. Kemudian wukuf di Arafah. Di Arafah itu mulai dari tergelincir matahari. Tergelincir matahari itu artinya setelah sholat zuhur. Ya, kita jamak takdim qashar dulu dan kemudian kita melakukan wukuf. Nah, untuk tahun ini pemerintah Indonesia membuat istilah murur. Murur itu marra ya murur, hanya sekedar lewat dia di atas bus, tidak berhenti di Arafah. Karena mengantisipasi banyak hal-hal yang tidak diinginkan, ya. Kalau jamaahnya sudah lansia. Tahu lansia? Apa itu lansia? Lanjut usia, yang sudah tua-tua. Ada yang lansia sini? Belum ada, ya, ya. Lansia itu usia 60 tahun ke atas. Tawaf itu mengelilingi Ka'bah. Ya, dari sisi kiri. Hajar Aswad, ya kan? Dari gitu kan? Hajar Aswad, bismillahi, Allahu Akbar, kecup. Kemudian kita lari-lari kecil. Apa bacaannya? Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah. Bayangkan waktu kau dulu sama nasi TK ya kan? Masuk lanjut lagi. Subhanallah, walhamdulillah, kau kelilingi dia. Sebanyak 7 kali, nanti ada rukun Yamani namanya. Di situ kau berhenti, kau lagi kembali, kembali bertalbiyah, bismillahi Allahu Akbar, tapi tidak dikecup. Kemudian baru, Rabbana atina fid dunya hasanah, fil akhirati hasanah, wa qina adzabannar. Sampai di Hajar Aswad, sisi kiri, itu 1 putaran. Lanjut lagi, putaran kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, sampai ke-7. Pak, kalau kurang tawafnya 7 kali gimana itu Pak? Nggak boleh. Ibaratnya batal. Kalau tawaf itu kan harus berwudu dia. Batal dia. Keluar, ambil air wudu, nanti kembali diulangi. Andai batalnya di putaran kelima, maka dimulailah 5, 6, dan 7. Di mana kita batal? Kalau kira-kira kita tidak ingat di mana batal, ulangi dia dari
sudut Hajar Aswad. Nggak boleh tawaf itu hanya 3, 4, 5 kali, harus diselesaikan 5 kali, ya. Kemudian ada sa'i tadi, lari kecil, Safa Marwah. Ingat kisah Nabi Ibrahim, ya kan? Siapa nama istrinya? Siti Hajar, ya kan? Sama anaknya Ismail, lari-lari kecil, mencari air, ya. Sa'i namanya. Antara Safa dan Marwah sebanyak 7 kali, ya. Udah Bapak praktekkan tadi kan? Dari Safa ke Marwah, Marwah ke Safa, itu udah 2 kali. Bukan PP dihitung 1 kali. Kemudian ada tahallul, potong rambut. Minimal 3 helai. Yang terbaik gundul kalau laki-laki. Ya, semakin banyak kau gundul, semakin banyaklah pahalamu. Ya. Itulah anak-anak Bapak, haji. Kalau umroh, ihramnya ada. Oke, pakaian ihram. Berniat mengambil mikot. Tawafnya ada. Sa'inya ada. Tahallulnya ada. Yang tidak ada ketika umroh itu adalah wukuf di Padang Arafah. Karena wukuf di Padang Arafah itu tadi tanggal berapa? Mana kelompok 2? Tanggal 9 Zulhijjah, 1 hari sebelum hari raya. Besok ada rayanya 10 Zulhijjah. Jamaah haji ada di mana? Di Mina untuk melontar jumrah, jumratul wula, jumratul wusta, jumratul aqabah. Ya, gitu dia. Jumratul wula, wusta, jumratul aqabah. Di 10 Zulhijjah itu kita melontar jumratul aqabah namanya. 7 kali. Bismillah, Allahu Akbar, Bismillah, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dah. Kemudian esoknya 11, kan 11, 12, 13 kan hari tasyrik masih melontar. 11 Zulhijjah kita kembali melontar dari wula 7, wusta 7, aqabah 7. Berapa sudah? 7, 7, 7, 21. Tambah 7, 28. Besoknya melontar lagi 12 Zulhijjah. Wula, wusta, aqabah. 21 tambah 7, 28. 28 tambah 21, 49. Besoknya di 13 Zulhijjah, kembali kita melontar zumrah di hari ketiga. Ula, wusta, aqabah sebanyak 77 kali. Jadi ada berapa? 70. Ya. 20 berapa itu? 21 tambah 8, 29 tambah 1 tambah 21 berapa tadi? 50 tambah 21, 60, 70. Ada 70 batu yang dilemparkan. 21 kali 3, 63 tambah 7 di 10 Zulhijjah. Berarti ada 70 batu yang dilemparkan. Ya. Nanti batunya untuk saat ini dia sudah disiapkan oleh panitia. Ketika kita keluar dari Arafah menuju Mina sudah ada disiapkan oleh panitia. Bapak dulu naik haji tahun 2009 itu diambil masing-masing batunya, masih diambil masing-masing. Karena banyak mudaratnya, akhirnya untuk haji berikutnya, maka dia cukup dikasih panitia batunya, sudah 70. Alhamdulillah Bapak tahun ini berangkat haji lagi. Masya Allah. Ya. Pak tahun ini berangkat haji bersama istri. Ya, oke, anak-anak Bapak sampai sini tentang ibadah haji dan umroh. Jadi yang membedakan haji dan umroh itu kecil sebetulnya. Apa yang membedakan haji dan umroh? Kalau haji waktunya tertentu, kalau umroh kapan saja boleh. Asal kau punya duit berangkat, asal kau punya duit berangkat. Kenapa haji itu tertentu? Karena haji itu ada wukuf di 9 Zulhijjah. Di 9 Zulhijjah itu hanya segera jadi 1 kali setahun. Nggak ada 9 Zulhijjah 2 kali setahun, ya kan? Ya kan? Nah, gitu dia. Baru ada namanya dam. Dam itu denda. Ya, dam itu artinya denda. Ya, kalau laki-laki tidak boleh menggunakan pakaian berjahit. Kalau pertanyaan tadi kan perempuan kan? Maka ketika kita tawaf, ketika kita sa'i itu, kami laki-laki hanya menggunakan kain ihram, bawah dengan atas, nggak pakai dalaman, karena dalaman itu sudah berbentuk jahitannya, nggak boleh. Ya, nggak boleh pakai tutup kepala, pakai peci dan lain sebagainya. Kalau kena dam dia. Kemudian wali dan pernikahan bersetubuh, sudah tahallul pertama. Puasa 3 hari ini pilihan-pilihan dam. Ya. Coba nih. Dam karena bersetubuh sebelum tahallul pertama. Menyembelih unta atau sapi. 7 ekor sapi. Menjadi besar damnya. Dam itu denda. Denda bagi orang yang melanggar larangan haji. Termasuk laki-laki tadi pakai tutup kepala dan lain sebagainya. Oke?
Paham? Oke, terima kasih banyak. Nanti dalami lagi pelajarannya. Oke, ini Bapak kasih lembar kerja kelompok namanya ya. Lembar kerja kelompok. Nanti silakan dibahas. Silakan dibahas lembar kerja kelompoknya. Silakan dibahas. 4. Mana lagi? Silakan dibahas. Waktunya 5 menit. Oke, dianggap selesai. Mari nak, kumpulkan. Oke, mantap. Kakak udah siap? Ini kompak kelompoknya ya, Masya Allah. Masya Allah. Oke, mantap. Oke. Kelompok 5, siap. Paling banyak jawabannya. Masya Allah. Jelaskan, Masya Allah, mantap. Oke. Ada lagi yang mau ditanya? Sudah cukup jelas, Pak. Oke, mantap. Udah bisa dibayangkan kan? Haji, umroh itu. Bagaimana sa'i. Nanti malam termimpi-mimpi lah kau ya. Bagaimana sa'i, lari-lari kecil Safa Marwah. Bagaimana tawaf, mengelilingi Ka'bah. Bagaimana tahallul. Bisa, Sob? Oke. Demikian saja pelajaran kita hari ini. Mudah-mudahan anak-anak Bapak kelak di kemudian hari adalah calon-calon haji. Dan mudah-mudahan bisa melaksanakan umroh. Amin. Ya Rabbal. Mohon maaf di atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.